Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Rizal. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal. Saya dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, kelas 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi, sebelum kita membahas satu persatu tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu pendekatan. Kemudian seperti model pasti beda. Terus model itu apa? Strategi itu apa? Kemudian metode itu apa? Terus dan teknik itu apa? Dalam pembelajaran itu pasti mempunyai pengertian masing-masing, begitu. Kemudian langsung ke pendekatan. Pendekatan adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Jadi yang dimaksud pendekatan itu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pastinya di dalam pendekatan itu pasti ada di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Kemudian yang dua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kemudian setelah pendekatan, kita kembali lagi ke seterusannya, yaitu model. Nah, model sendiri apa? Model ialah model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, setelah pendekatan yaitu adanya model pembelajaran. Model pembelajaran apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran ini seperti merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
Kemudian setelah model ialah strategi. Strategi adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Nah, kemudian setelah model itu ternyata setelah model adanya strategi. Lah, apa yang dimaksud strategi pembelajaran yang dari pengertian tadi? Strategi pembelajaran dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Kemudian menurut Winasenjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa. Agar kenapa? Agar tujuannya pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada pendapat lain yaitu dari David Winasenjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Makna perencanaan artinya apa? Bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual. Konseptual itu sebagaimana kayak tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu sendiri menurut dari pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini bisa dilihat dari strateginya. Pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu apa? Exposition, kemudian group individual learning. Nah, ditinjau dari cara penyajian dan cara pengelolaannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara satu, strategi pembelajaran induktif dan kemudian strategi pembelajaran deduktif. Nah, itu ditinjau dari penyajian pengelolaannya strategi. Setelah strategi, metode. Kita beralih ke metode. Lah, metode adalah mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan jenis strategi. Strategi apa? Strategi yang digunakan seperti tadi induktif dan deduktif. Kemudian metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Kemudian dalam bentuk kegiatannya dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lah, itu metode pembelajaran. Setelah metode pembelajaran, kita kembali ke yakni teknik. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi yang terakhir ialah teknik pembelajaran. Nah,
Teknik pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Seperti halnya teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan atau mensosialisasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah per kelas. Kemudian dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Jadi dari siswa sedikit dan banyak itu pasti mempunyai teknik yang beda. Nah, itu adalah cara-cara teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berada dalam teknik yang digunakannya. Mungkin beda dalam penyajiannya, begitu. Jadi bisa disimpulkan teknik pembelajaran yang mulai dari awal, mulai dari pendekatan, kemudian model, strategi, metode, teknik, itu sangat butuh dalam kualitas belajar mengajar. Lah, perbedaannya ialah ya jelas-jelas beda kan. Mulai dari depan yang pendekatan, kemudian model, strategi, metode, teknik itu mempunyai perbedaan masing-masing, dan perbedaannya itu ialah dalam segi pendekatan itu pasti berprosesnya, kemudian model, kemudian strategi, metode, teknik. Lah, itu dalam yang saya presentasikan sekarang. Mungkin sudah cukup dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.